Candi Ngempon adalah candi yang berada di Desa Ngempon, Kecamatan Berkas, Kabupaten Semarang. Jadi candi ini merupakan candi yang bercorak Hindu yang diperkirakan pada zaman Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada abad ke-7 sampai 8 atau kejayaan Wangsa Sanjaya. Jadi seperti candi-candi Hindu lainnya, yang mana candinya berupa kompleks yang terdiri dari satu candi utama dan diiringi dengan beberapa candi pengiring atau candi perwara. Dan candi-candi Hindu itu coraknya juga dibagi dengan 3 bagian, yaitu bagian Burloka yaitu bagian bawah, Buparloka bagian tengah, dan Sarloka bagian atap. Jadi diperkirakan candi ini dulu jumlahnya 9, tapi sekarang tinggal 4 yang bisa direkonstruksi ulang. Jadi layak berserakan, jadi tidak bisa dibangun kembali karena sudah tidak lengkap bagian-bagiannya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk mendeteksi secara goib penunggu-penunggunya atau deteksi energi dari setiap candi di Candi Ngempon ini. Jadi kita tidak mengajak untuk percaya setiap takhayul, tapi ini sebagai pembuktian bahwa situs kita tidak abal-abal dan benar-benar ada. Karena kalau situs itu benar ada dan dipakai untuk ritual keagamaan atau ritual yang menuju kepasaran pada Sang Pencipta, pasti energinya sangat tinggi. Bahkan frekuensinya bisa mendekati 1000 Hz dan pasti bisa dideteksi pada saat sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti tautan secara lengkap dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk lebih mendukung program kami. Terima kasih. Dari mana, Dek? Iya, Pak, dari SMA Islam Sudirman Ambarawa. Oh, kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kenapa tertarik dengan candi? Ya, karena ini termasuk situs peninggalan sejarah paling dekat dari daerah rumah kita. Jadi kita melakukan observasi penelitian sejarah di sini. Terus kebetulan teman-teman ini juga daerahnya dari Semarang, Pengapus gitu. Ya, jadi saya senang ya lihat adik-adik ini masih kecil sudah peduli sama petilasan atau peninggalan situs-situs leluhur kita ya. Ya, nanti sama teman-teman dibudayakan. Jadi kalau sejarah peradaban kita tidak kita yang uri-uri, siapa lagi? Nanti akhirnya terputus dengan leluhur. Kalau terputus dengan leluhur, nanti jati diri sampean, jati diri bangsa itu akan hilang. Dan rasa cinta tanah air sudah nggak ada lagi. Gimana? Sudah tahu? Lalu belum tahu seluk-beluknya. Jadi ini ciri-ciri candi kayak gini, ciri candi gini kan, jadi kompleks candi itu ciri candi peninggalan agama Hindu. Jadi kalau Hindu itu biasanya ada candi utama, terus diiringi candi-candi pengiring. Kalau dalam istilah itu candi perwara. Jadi itu peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu kuno. Diberikan dari kerajaan Wangsa Sanjaya ini. Abad ke-7 sampai 8 Masehi. Jadi sebenarnya dari sisi energi bisa dideteksi. Jadi bener nggak ini situs dulu itu bener-bener situs dipakai untuk ritual keagamaan, ritual pemujaan pada Tuhan, itu bisa dideteksi, energinya bisa ketinggal. Diajari fisika enggak? Kita IPS. Oh, pernah dengar hukum kekalan energi? Di fisika namanya ada hukum kekalan energi. Jadi walaupun dulu di sini sih ada seorang pertapa atau ada pun orang yang melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, itu walaupun orang udah meninggal, energi masih tertinggal. Karena energi itu kekal, jadi energi itu masih ada deh. Apalagi pemujaan terhadap Sang Pencipta itu, kalau dalam Islam itu tingkat keikhlasan dan tawakalnya tinggi, itu frekuensinya tinggi sekali, bisa mencapai 1000 Hz.
ada perannya ya. Ada, kalau kita tinggi itu energi yang kita lepas juga tinggi gitu loh, bisa mencapai 1000 Hz lah. Jadi alamnya udah dekat sekali ya. Makanya disimbolkan ini, simbol sandi ini bawah itu kan ada 3 bagian deh, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Bawah itu diibaratkan, jadi kalau dulu kan simbol ya, jadi semua petunjuk semua dilambangkan dengan simbol, dengan gambar, bukan terus ini tulisan, ini enggak. Jadi bawah itu alam bawah, jadi itu pasti ada biasanya ya, kalau religi komplit itu ada gambar binatang, sapi, ikan, terus ada raksasa ya. Itu karena apa, di dunia bawah itu jadi hanya apa, orang yang terbelenggu kepentingan duniawi aja, kepentingan materi. Jadi makanya dunia bawah, sebenarnya dunia kesengsaraan. Jadi kalau hanya orang terbelenggu sama materi, nah nanti setelah meninggal kan sengsara gitu loh. Kalau di kan masih neraka, kalau di dalam agama Islam jadi masih tingkat bawah, jadi masih terbelenggu itu. Jadi seperti binatang aja nyari uang untuk makan, mencari jabatan. Jadi kalau sudah tengah itu tempat pensucian, penggemblengan, penggodokan untuk pensucian manusia untuk mencapai kesempurnaan itu. Makanya di sana sebenarnya ada itu, kalau ada itu, ada raksasa itu sebenarnya simbolis. Jadi godaan batin orang yang gemblengan menuju ke kesucian, kesempurnaan, mencapai kesempurnaan, itu godaannya di situ. Kenapa raksasa? Kalau dalam Islam itu iblis. Kalau dalam Hindu itu ajarannya dulu orangnya tampan, tapi karena dia ingkar sama sang pencipta, dikutuk jadi raksasa gitu loh. Dia rakus sekali, semua dimakan, entah binatang, tumbuhan, manusia dimakan semua, bahkan badannya sendiri dimakan. 3 kepala. Makanya sebenarnya kalau situsnya komplit itu di dalam ini ada namanya Kalamakara ya, kepala raksasa itu. Jadi sebenarnya yang tadi dimakan 3 kepalanya itu kalau lolos menuju kesempurnaan. Kalau orang Islam namanya di atas sudah makrifat. Kalau dalam Hindu namanya moksa. Moksa itu apa? Sudah tidak terikat dengan keduniawian. Jadi tidak terikat duniawi, jabatan, materi, semua sudah mencapai alam kefanaan, alam kosong, yang ada hanya Tuhan. Kalau dalam Islam yang ada hanya la ilaha illallah gitu, semua nggak ada. Namanya kalau Hindu moksa, kalau dalam Islam yang makrifat, sudah sempurna. Itu ada 8 tuh, tahu nggak ini? 1, 2, 3 ya ada 3 itu 8 mengalambangkan mata angin, semua penjuru. Maksudnya apa? Kalau sudah sampai ke tingkat sempurnaan, dimanapun wajah kita menghadap, di situ ada Tuhan gitu loh. Tuhan ada di mana-mana, menyatu di dalam kolbu. Makanya kalau dikatakan jauh sekali, kalau dikatakan dekat, lebih dekat dari ukuran nabi manusia. Dimanapun kita berada, menghadap di situ ada wajah Tuhan ini, simbol ini. Bisa guna 8 ini, menghadap 8 penjuru mata angin tuh. Lihat nih, hitung aja tuh. Hitung tuh 8. Jadi nah mengurucut ke atas sudah ketemu sama Tuhannya gitu loh. Jadi gitu, jadi filosofi. Jadi adik-adik jangan langsung tadi bid'ah itu syirik, enggak. Bid'ah dan syirik itu ada di hati dan pikiran gitu loh. Ini filosofinya udah tinggi deh. Jadi nenek moyang kita tuh, leluhur kita tuh budaya udah dilung. Itu udah dulu disimbolkan dengan ini. Karena dulu hanya dengan simbol ya, dengan gambar. Udah sempurna nih. Dari bawah tadi ya golongan bawah, golongan yang rendah lah. Gembleng menuju ke kesempurnaan lewat sini, budaknya tadi. Nah ini patungnya nggak lengkap. Kita lihat nggak lengkap, ini katanya bagian patung Siwa Ganesha disimpan di Museum Ranggawarsita Semarang. Ini tadi filosofi udah tinggi deh, udah mencapai ke sempurnaan. Filosofi orang dulu sudah, jadi leluhur kita tuh sudah sempurna, udah diluluh. Filosofinya udah tinggi sekali. Hanya kita aja kadang nggak tahu filosofinya, udah menjustis ini gitu loh.
Ini sebenarnya 9 deh. Diperkirakan ada 9 nih, banyak yang runtuh ini. 9 kalau Jawa tuh angka terap ya, truf, angka kemenangan gitu loh. Jadi dulu tuh penggemblengan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi ini bukan sekedar untuk ibadah ini. Setelah deteksi kan bisa melihat ini bisa kelihatan ini. Energinya masih kelihatan. Gimana, ada yang bisa ditanyakan lagi? Mungkin itu saja cukup bagi penelitian kami untuk penelitian sejarah hari ini. Nah ini ya dibudayakan untuk teman-teman ya, Siap. biar budaya kita nggak musnah. Karena banyak harta yang hilang tuh bahkan dibawa ke luar negeri, ke Belanda banyak. Karena apa? Dulu tuh misi dari globalis supaya kita putus dengan luhur. Cinta tanah airnya nggak ada, jati diri nggak ada, gereja sukanya kita hanya budaya manca. Atau tergila-gila budaya manca, budaya kita, peradaban kita dilupakan itu. Karena dijas itu sirik ini loh. Padahal filosofi udah tinggi. Dan mau gimana lagi, budaya itu peradaban masa lalu kan aset kita lah, aset Nusantara harus kita lestarikan itu. Yaudah ya Dek ya, terus semangat ya. Semangat. Oke, Dek siapa namanya? Ujian. Jihan. Nurul. Nurul. Zelva. Oke, semoga sukses ya. Amin. Oke. Terima kasih ya Pak.